010165 Grup AB3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, yaitu pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. 2. Pembelian profesional, yaitu barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih. 3. Pengaruh pembelian berganda, yaitu umumnya keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. 4. Panggilan penjualan berganda, yaitu menemukan bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. 5. Permintaan turunan, yaitu permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. 6. Permintaan inelastis, yaitu total permintaan untuk berbagai barang dan jasa bisnis yang bersifat inelastis. 7. Permintaan yang berfluktuasi, yaitu permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. 8. Pembelian yang terkonsentrasi secara geografis, yaitu lebih dari setengah pembeli bisnis Amerika Serikat terkonsentrasi di 7 negara. 9. Pembelian langsung, yaitu pembelian bisnis sering membeli langsung dari produsen dan tidak melalui perantara. Situasi pembelian, yaitu pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Pembelian kembali langsung, yaitu dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor. Pembelian kembali modifikasi, yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lainnya. Tugas baru, yaitu pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya. Pembelian dan penjualan sistem, yaitu banyak pembeli bisnis lebih suka membeli solusi total suatu masalah dari suatu penjual. Pusat pembelian, yaitu meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembeli. Pencetus, yaitu pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Pengguna, yaitu mereka yang akan menggunakan produk atau jasa dalam banyak kasus, dan pengguna mencetuskan proposal pembelian dan membantu mendefinisikan persyaratan produk. Pihak yang mempengaruhi, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pengambil keputusan, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Pemberi persetujuan, yaitu orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Pembeli, yaitu orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Penjaga gerbang, yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Pengaruh pusat pembelian, yaitu pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasitivitas yang berbeda-beda. Persepsi Departemen Pembelian. Di masa lalu Departemen Pembelian menduduki posisi yang rendah dalam hierarki manajemen.
meskipun sering mengelola lebih dari setengah biaya perusahaan. Organisasi dan administrasi pembelian yaitu sebagian besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Pengenalan masalah yaitu proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. 2. Deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk yaitu pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. 3. Pencarian pemasok yaitu pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan. Perusahaan yang membeli lewat internet menggunakan pasar elektronik dalam beberapa bentuk, yaitu situs katalog, yaitu perusahaan dapat memesan ribuan barang melalui katalog elektronik yang didistribusikan melalui piranti lunak. Pasar vertikal yaitu perusahaan yang membeli produk industri seperti plastik, baja, atau zat kimia. Situs lelang atau pure play yaitu pasar online seperti eBay dan freemarket.com mungkin tidak pernah ada tanpa internet. Pasar spot atau bursa yaitu di pasar elektronik spot harga berubah setiap menit. Bursa pribadi yaitu IBM dan Walmart mengoperasikan bursa pribadi untuk berhubungan dengan kelompok pemasok dan mitra yang diundang khusus melalui web. Pasar barter yaitu peserta menawarkan untuk menukar barang atau jasa. Aliansi pembelian yaitu beberapa perusahaan yang membeli barang yang sama bergabung untuk membentuk konsorsium pembelian. E-procurement situs web diatur berdasarkan dua jenis hub vertikal yang terpusat pada industri dan hub fungsional. Selain menggunakan situs-situs web ini, perusahaan dapat menggunakan e-procurement dengan cara lain. Pertama, membangun link-link eksternal langsung ke pemasok utama. Kedua, membangun aliansi bisnis. Dan yang ketiga, mendirikan situs pembelian perusahaan. 4. Mencari petunjuk. Untuk mencari petunjuk secara proaktif, pemasok harus tahu tentang pelanggan mereka. 5. Pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal jika barang yang dicari kompleks atau mahal. Pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. 6. Pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk mengidentifikasi pemasok yang paling menarik, pusat pembelian sering menggunakan model evaluasi pemasok. 7. Mengatasi tekanan harga. Pusat pembelian mungkin berusaha bernegosiasi dengan pemasok yang dipilih untuk mendapatkan harga dan syarat yang lebih baik sebelum memutuskan pilihan terakhir. 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리듯 끌려온 것 같아